Hari ini, aku akan mengajarkanmu ilmu terakhir dari jalan tanpa emosi, latihan ganda. Langit bumi hitam kuning, Langit bumi hitam kuning, semesta dan zaman primitif, semesta dan zaman primitif. matahari dan bulan berubah bentuk, Matahari dan bulan berubah bentuk, bintang-bintang teratur. bintang-bintang teratur. Muridku, semua pria di dunia pengen tidur sama guru. Apa kamu nggak mau, muridku? Lihatlah, guru cantik nggak? Muridku, kamu berkeringat. Ayo guru bawa kamu mandi. Muridku, ingatlah, di dunia ini wanita adalah makhluk yang paling menggoda. Muridku, muridku, Aku berlatih jalan tanpa emosi, membunuh tanpa jejak. Pergi! 7 perasaan dan 6 nafsu. Tahap terakhir, pasang formasi jebakan. Adik murid, aku datang. Adik murid, aku datang. Dunia ini tanpa emosi. Aku lebih tanpa emosi. Bayangan tanpa emosi. Ledak! Jalan tanpa emosinya akhirnya jadi sempurna. Jalan baja tanpa emosi. Adik murid hebat sekali. Pantasan jadi pria terkuat di zaman ini. Adik murid, keren banget. Sangat keren. Udah gak bisa dibandingin lagi. Selamat muridku, jalan tanpa emosimu beneran tanpa emosi. Sekarang kamu bisa cari calon istrimu. Aku nggak mau. Nanti ilmunya rusak. Rusak apaan? Sekarang kamu sudah terlalu kuat, gak ada wanita, badanmu bisa meledak. Wanita cewek. Itu kan makhluk menggoda adik murid. Buruan pergi. Tuh adik murid. Pergi sana, pergi sana. Kalian ini cuma iri sama aku. Ilmuku lebih tinggi dari kalian. Makanya cari cara buat godain aku. Tapi aku memang kangen dia. Kalau gitu aku pergi ya. Adik murid, aku bakal kangen kamu. Aku Rizal, pemburu nomor 1 dari Lembah Hitam. Juga satu-satunya murid pria dari Lembah Hitam. Saat turun gunung, aku nggak sengaja selamatin putri Godfather yang kena racun birahi, Putri Sari. Setelah malam penuh gairah, dia mulai mengejar aku dengan gila. Aku tergerak olehnya. Tinggal 7 hari lagi, kami akan menikah. Istriku, aku datang. Adik murid kecil ini mulutnya bilang gak mau, tapi badannya jujur banget sih. Cukup, cepat kalian siapin semuanya. Siapin apa guru? Dulu, Riza selamatkan Putri Godfather dari tangan Padang Bayangan Timur. Aku baru dapat info, Gerbang Naga Hitam mengirim 100.000 prajurit neraka dari tempat salju utara untuk lakukan pembantaian berdarah di pernikahannya. Kalian bawa surat hitamku, panggil pulang semua pembunuh elit. Pastikan pernikahan Rizal berjalan lancar. Siapa yang berani menyakiti adik murid? Aku yang pertama bunuh dia. Baik, siapa berani lukai adik muridku? Kita bunuh dia. Suamiku, masuklah. Bukannya bilang mau ke tempat yang seru. Ke hotel buat apa sih? Hotel ini tempat yang seru loh. Apa yang seru di hotel? Ayahku sudah keluarkan surat Godfather. Masih ada 1 minggu lagi. Kita akan nikah. Menurutku, kita bisa cobain nikah dulu. Cobain nikah? Sebelum nikah harus cobain nikah dulu.
Kamu ini payah banget. Apa kamu gak ingin bersamaku? Apa kamu gak mau lakukan itu bersamaku? Lembut dan hangat gitu loh. Kami orang dari Lembah Hitam berlatih jalan tanpa emosi, yang ada cuma ilmu membunuh. Nggak punya nafsu. Nggak boleh. Tapi aku masih punya nafsu. Kamu sekarang udah suamiku. Aku mau punya anak denganmu. Aku mau lahirin buat kamu banyak anak. Aku mau kamu sayang aku. Mau kamu, mau aku. Aku mau mesra denganmu. Siang malam, kesenangan. Tanpa henti. Suamiku. Ayo. Ingat gak waktu pertama kali ketemu malam itu? Aku diserang oleh naga hitam, diracun dan dikejar. Kamu tiba-tiba muncul dan selamatkan aku. Malam itu, di hotel ini juga, aku jadi wanitamu. Malam itu, bintang-bintang berkilau. Suasana penuh gairah. Sayang, aku cinta kamu. Kalian yakin Putri Sari sama seorang pria masuk ke hotel ini? Iya, Tuan Arman. Kurang ajar. Malaikatku Putri Sari ternyata sama pria lain masuk hotel. Udah, cari pria itu dan keluarkan dia. Aku mau potong alatnya. Siap. Kalian mau apa? Aku mau apa? Harus lapor ke kamu? Aku satpam hotel ini. Kamu bawa banyak orang masuk hotel. Harus daftar dulu. Anjing penjaga. Minta aku daftar? Dasar buta. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Siapapun yang masuk hotel harus daftar. Ingat baik-baik. Aku Arman. Buta keluarga nomor 1 Provinsi Selatan. Di Provinsi Selatan, aturanku yang jadi aturan. Siapa yang bikin onar? Yang aku bilang tadi. Apa kamu nggak dengar jelas? Biar aku ulangi. Sudah jelas, Kak. Kami sudah dengar jelas. Begitu dong. Kalau mau jadi anjing pintar. Kalau aku marah, aku beli hotel ini dan usir kalian semua. Biar keluarga kalian mati kelaparan. Iya. Cepat, bawa teman lamaku turun ke sini. Siap. Masuk, geledah. Siap. Putri Sari, aku pasti akan tiduri kamu. Nakal. Buka pintu pemeriksaan. Buka pintunya pemeriksaan. Cepat buka pintunya, mau diperiksa, cepat. Cepat buka pintunya, mau diperiksa.
Siapa? Ngapain teriak-teriak? Ganggu aku sama suamiku lagi pacaran. Maaf ya, boleh tanya Anda ini Nona Putri Sari ya? Iya, ini aku. Ada apa? Salah satu teman lama Anda sedang menunggu Anda di bawah. Dia menyuruh kami ke sini untuk mengundang Anda turun. Teman lama. Siapa? Dia bilang kalau Anda turun akan tahu. Oh, satu lagi. Suruh pria itu ikut turun juga. Siapa sih yang gak tahu sopan santun? Mau cari aku kok gak telepon aja? Malah suruh satpam datang ketuk pintu. Ganggu aku lagi asik. Gak mau turun. Kalau dia mau ketemu aku, suruh dia naik sendiri cari aku. Kalau memang teman, ayo kita turun lihat sayang. Sayang, pasti bukan temanku. Temanku gak mungkin gak tahu sopan santun. Aku tahu, justru karena nggak tahu sopan santun makanya harus kita lihat. Kamu tahu sendiri, aku lagi nggak senang. Mau pukul orang. Baiklah, yuk kita turun lihat. Aku mau lihat. Sialan mana yang berani? Silakan. Tuan Arman, mereka datang. Arman, ternyata kamu. Mau ngapain? Adik Putri, aku baru pulang dari luar negeri. Kamu gak sambut aku? Kamu pulang dari luar negeri? Apa urusannya sama aku? Aku tanya kamu loh. Suruh orang ketuk pintu kamarku. Ganggu urusanku. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Masih perlu aku bilang? Apa kamu lupa? Waktu 3 tahun lalu aku kuliah di luar negeri, apa yang sudah aku bilang padamu? Kamu tuh suka banget omong kosong. Omong kosong apaan? Siapa juga yang peduli? Kamu? Baiklah. Karena aku menyukaimu, aku gak bakal ribut sama kamu. Siapa dia? Dia itu siapa? Apa urusannya sama kamu? Mana mungkin gak ada hubungannya? Apa kamu sudah lupa apa yang sudah kubilang padamu? Kamu itu wanita di hatiku. Seumur hidupmu hanya boleh bersamaku. Gak ada pilihan lain. Kalau ada, siapapun yang kamu pilih, aku akan habisi dia. Paham enggak? Sayang, anjing bodoh yang menggonggong itu siapa? Bukannya itu anjing bodoh yang menggonggong. Kurang ajar, bocah. Kamu tahu nggak? Karena kamu ngatain aku, bakal kena akibatnya. Nggak tahu, tapi aku boleh tahan sebentar. Coba kamu ceritakan. Kupu-kupu hitam, kasih tahu dia. Tuan Arman marah, darah akan berceceran. Cuma 5 langkah. Bocah, sekarang aku kasih kamu kesempatan. Asalkan kamu berlutut padaku dan minta maaf. Lalu potong yang itu, tinggalkan Putri. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau enggak, aku akan bikin kamu menyesal datang ke dunia ini. Kayaknya benda itu nggak bakal bisa diselamatkan. Kamu mungkin nggak ngerti aku. Siapapun yang ancam aku bakal bikin dia jijik. Kamu suka dia ya? Bagus. Sayang, kita mesra-mesraan aja biar dia lihat. Oke, sayang. Sayang, kita mesra-mesraan aja biar dia lihat. Baik, sayang. Kurang ajar! Siapa yang bikin aku marah? Mati! Kupu-kupu hitam! Siap. Kebirin dia! Patahkan kakinya! Terus bawa ke krematorium! Bakar sampai abu! Siap. Tangkap dia. Siap. Yeah! Dasar sialan, ternyata lebih kuat dari yang aku kira. Kayaknya aku anggap remeh dia.
Kupu-kupu hitam. Lumayan juga, tapi kamu tetap harus mati. Dasar sampah. Sayang, kamu hebat banget. Tuan Arman, aku... Aku apaan aku? Dia kan udah bilang, kamu itu sampah. Lihat aku. Bang, aku salah. Aku buta. Berani rebut cewek sama Anda. Tolong lepasin aku. Tadi sombong banget kan? Kenapa? Udah nggak sombong. Bangun, lanjutin sombongnya. Maaf bang, aku salah. Aku pantas dipukul. Nggak usah Anda yang pukul. Aku sendiri aja. Aku pantas mati. Abang hebat dan bijaksana. Aku nggak seharusnya ganggu kamu. Emang kamu pantas rebut cewek sama aku? Orang kayak kamu cuma pantas jadi kotoran. Betul, betul, betul. Kamu benar. Aku memang kotoran. Aku memang kotoran. Aku kotoran. Aku akan jauh-jauh dari kamu. Aku nggak mau bikin kamu bau. Dasar sampah. Sayang, ayo kita pergi. Jangan sampai sampah ini kotorin kita. Gak bisa. Aku belum bisa pergi. Kenapa? Kodok banget ini orang. Berani ngejar aku. Hari ini harus ditikam sampai mati. Putri Sari, kamu mau ngapain? Jangan macam-macam, aku kasih tahu kamu ya. Jangan macam-macam. Kayaknya kamu lupa. Aku ini putri keluarga Godfather. Nona gangster. Putri Sari, kamu gila. Kamu beneran tusuk aku. Aku sama suamiku lagi berusaha punya anak. Dasar kodok, ngotot ganggu aku. Hah, kalau hari ini gak berhasil bunuh kamu, berarti aku gak punya harga diri. Jangan tikam lagi. Jangan tikam lagi. Ada orang mati. Jangan tikam lagi. Jangan tikam lagi. Oh, tolong. Tolong, ayahku itu Godfather. Suamiku dari Lembah Hitam, pembunuh nomor 1. Kalau aku mau tikam kamu, siapa yang berani tolong? Aku kan sudah bilang dari awal, aku gak suka orang kayak kamu. Dasar kodok, dibilangin jangan bikin malu sendiri. Kamu gak mau dengerin. Ya udah, aku cuma bisa bikin kamu kenalan sama Putri Godfather. Dengar ya. Jangan macam-macam. Aku ini pewaris keluarga Arman. Kalau bermasalah kamu gak bisa tangani. Masih mau ancam aku? Ya udah, sana jadi aja Tuan Putra. Mampus. Sayang, ayo kita pergi. Tuan Arman, kamu gimana? Kamu tanya, udah putus. Cepat mau aku buat sambungin lagi. Putri Sari, aku pasti akan membunuhmu. Sayang, apa tadi aku terlalu galak? Gak lembut ya? Enggak kok. Kalau aku marah, bakal jauh lebih galak dari kamu. Syukurlah. Halo guru. Apa? Baik, mengerti. Ada apa sayang? Guru kamu telepon ngomong apa? Apa itu soal pernikahan kita? Iya, aku harus ke rumahmu, temui Godfather. Baik. Riz, kamu bilang apa? Perkumpulan naga hitam bakal di saat hari bahagia pernikahan anakku. Berani serang keluarga Godfather? Iya,
Guru aku telepon bilang Lembah Hitam dapat kabar dari luar negeri. Ada satu kekuatan misterius dari salju utara Eropa dan tembok besar lagi berkumpul ke timur. Targetnya yaitu keluarga Godfather. Baiklah. Keluarga Godfather, dendam 100 tahun dengan naga hitam, sudah saatnya diakhiri. Kalau mereka berani datang, aku pasti akan kubur mereka di atas tembok besar di timur. Guru aku juga bilang kekuatan gerbang naga hitam di dalam negeri juga akan turun tangan. Jadi, kita harus berhati-hati. Baik, saat kalian menikah nanti, aku akan kerahkan semua elit dari keluarga Godfather, musnahkan para iblis gerbang naga hitam dalam satu serangan. Tenang saja, guruku juga akan turun gunung langsung. Pastikan pernikahan aku dan Putri berjalan lancar. Tenang saja, aku Sentosa Sari sebagai Godfather. Sekuat apapun kekuatan yang kumiliki, tujuannya juga buat jaga kebahagiaan putriku. Siapapun yang berani menyakiti putriku, aku bakal bunuh 9 generasinya. Ayah, kamu benar-benar keren banget. Aku sayang banget sama ayah. Mikir, kamu sebentar lagi nikah. Hati ayah sedih banget gak tega. Tapi putri yang sudah ayah besarkan emang harus terbang tinggi. Setelah kalian nikah nanti bersama Rizal, harus saling mencintai. Jangan bikin ayah khawatir. Ayah mertua tenang saja, aku bakal pakai nyawaku buat jaga Putri. Janji Lembah Hitam pasti ditempati. Aku percaya padamu. Putri, Kak Putri, Rina, Bayu, kok kalian kesini? masih perlu ditanya? Tentu saja minta traktir. Minta aku traktir? Aku traktir apaan? Aku dengar dari ayah kamu sudah dapatkan kakak ipar buatku. Dia bukan cuma tampan tapi juga jago bela diri. Selain itu dia juga dari Lembah Hitam, murid unggulan guru Nyai Bayangan. Aku iri banget sampai ngiler. Masa nggak traktir sih? Tuh, kamu harus panggil kakak ipar buat keluar traktir kita. Kami juga mau kenalan sama kakak ipar yang tampan dan hebat itu. Hah? Gak jauh di langit, tapi ada di depan mata. Tanya saja kakak ipar kalian. Dia mau traktir kalian nggak? Wah, ini kakak iparnya. Tampan banget. Kak Putri, kamu beruntung banget ya. Kakak ipar, traktir dong. Dia sengaja nempelin dadanya ke aku. Mau ngapain sih? Kakak ipar, jawab dong. Mau traktir nggak? Traktir dong. Kalau gitu mau aku traktir apa? Coba aku pikirin. Karaoke aja. Menurutku, karaoke pasti seru. Iya, karaoke. Kebetulan aku ada beberapa sahabat. Mereka juga mau aku traktir karaoke. Nanti aku ajak mereka sekalian. Kakak ipar, tolong traktir mereka juga dong. Aku selalu merasa cewek ini lagi godain aku. Lihat dulu dia mau ngapain. Ya udah, aku yang traktir karaoke. Mereka berdua, adik dari paman kedua dan paman ketiga. Kalau kamu nggak traktir mereka, aku bakal malu di depan mereka. Oke, ya udah aku yang traktir karaoke. Kalian tentuin tempatnya aja. Oke, makasih kakak ipar. Nanti aku ajak sahabatku sekalian. Bayu, kamu cari tempatnya. Terus kirim alamatnya ke kita ya. Oke, aku cari tempatnya. Paman, Kak Putri, kakak ipar Rina. Aku duluan ya. Selesai, Tuan Arman. Benda kecil kamu udah disambung lagi. Luka tusuk lainnya juga udah diobati. Oh, bener kah? Coba ku lihat. Kayaknya sekarang jadi agak lebih panjang. Aku merasa oke lagi. Memang pantas disebut tabib sakti. Hadiah besar. Pergi. Ambil uangnya ke ayahku. Pergi. Baik, aku pamit dulu. Tabib sakti, hebat. Cuma hal kecil kok. Halo. Bang Aman, aku sudah ajak Rizal dan Putri keluar. Semuanya berjalan sesuai rencana. Malam ini jam 8 di KTV Elite, ruang VIP 68. Baik. Setelah semuanya beres, aku akan bantu ayahmu bunuh Godfather. Oke, sampai jumpa malam nanti. Sekarang juga, kabari semua yang pernah ngejar Putri Sari, anak orang kaya yang manja, anak keluarga terpandang, anak gangster, dan juga anak pejabat untuk berkumpul malam ini di KTV Elite. Baik. Pembunuh nomor 1 dari Lembah Hitam ya. Aku mau lihat dia sendirian bisa menahan berapa banyak saingan cinta. Gimana, Tuan Arman? Kamu mau pakai tangan orang lain?
Bukan, gak cuma itu doang. Malam ini hanya pembuka buat hancurnya keluarga Godfather dan Lembah Hitam. Kakak ipar. Rina, kenapa? Nggak ada apa. Aku cuma nanti mau minta tolong kakak ipar buat bantu aku. Bantu apa? Kan aku ini cantik banget kan? Jadi ada banyak cowok yang ngejar aku, gangguin aku. Kebetulan ada satu orang yang paling susah diusir. Malam ini juga bakal datang ke KTV Elite. Nanti aku mau minta kakak ipar pura-pura jadi pacarku, biar dia putus asa, biar nggak ganggu aku lagi. Ini kayaknya nggak baik deh. Aduh, kakak ipar, aku tahu kamu sama Kak Putri saling mencintai. Aku cuma mau minta tolong kamu pura-pura doang kok. Kak Putri, cepat bantu aku bujuk kakak ipar dong. Kalau gitu, ya udah deh. Sayang, kan cuma pura-pura doang. Iyain aja permintaannya. Buat bikin kesal orang mesum itu doang. Iya, cuma bikin dia pergi aja. Kalau gitu, ya udah deh. Cewek ini wajahnya imut tapi badannya menggoda. Apa sih maunya dia? Kakak ipar, biar aku tunjukkan padamu, aku lebih baik dari Putri Sari. Apa? Lembah Hitam mau jalin pernikahan dengan Putri Sari? Kalau begitu bagi kita, itu bukan kabar baik. Kenapa, Ayah? Masih tanya kenapa? Meski sekarang di permukaan Putri Sari adalah penerus keluarga Godfather, tapi kamu dan Bayu Sari masih bisa bersaing. Begitu Putri Sari menikah dengan Rizal, itu berarti dia mendapatkan dukungan dari Lembah Hitam. Kalian gak akan punya kesempatan lagi. Benarkah begitu? Kalau aku bilang aku bisa bikin Rizal jatuh hati padaku? Kalau begitu, kamu akan menjadi penerus keluarga Godfather. Baiklah. Jadi sebelum bersaing untuk jadi penerus, aku rebut pacarnya dulu, sama Putri Sari. Kamu tuh nggak secantik Putri Sari. Gimana mau bersaing? Aku minta teman bawa obat dari luar negeri, khusus buat memikat pria. Bagus. Serbuk baja, musuh bebuyutan pria. Kakak ipar, kamu udah siap? Sudah sampai di KTV Elite. Ayo. Enggak salah, pria ini menarik banget. Aku jadi suka sama dia. Tuan Arman, kau mau bunuh siapa? Bilang saja sekarang. Kami nggak tertarik sama cewek. Betul. Cewek cuma bakal bikin ilmu kami rusak. Ganggu kecepatan cabut pedang kami. Bilang aja, kamu mau kami bunuh siapa? Sabar dulu. Dia harusnya lagi di jalan. Udah mau sampai. Sebenarnya, kamu cuma perlu kasih tahu kami dia itu siapa. Kasih tahu alamat, kami cari sendiri ke sana saja. Gak usah serepot ini. Gak pernah ada orang yang mau dibunuh yang layak kami tunggu. Bukan. Dia itu kuat, bahkan aku sendiri yang turun tangan. Aku juga gak yakin bisa menang. Biar aman, aku bakal atur beberapa orang buat nguras tenaganya. Terus, nanti pas dia udah selamat dari kepungan, kita baru tangkap dia. Tuan muda. Gimana? Sesuai perintahmu, semua kalangan di Provinsi Selatan yang ngejar Putri Sari, Tuan Muda Teratas, semua sudah datang menunggu di lobi. Dan mereka semua udah siap tempur. Begitu Rizal datang, 3.000 saingan cinta bakal hancurin dia. Bagus! Hubungkan CCTV-nya ke sini. Aku mau dari belakang layar lihat mereka saling bunuh. Terus aku dapat untung dari situ. Baik,
Kalian berdua, kalian juga bisa dari CCTV lihat-lihat orang yang bakal kalian bunuh seberapa kuat dia. Kenali diri sendiri dan lawan, baru bisa menang terus. Hebat. Tuan Arman pinter banget ngatur strategi. Pandai muslihat. Cocok banget jadi pembunuh. Jadi pembunuh bayaran? Orang yang kubunuh dalam setahun lebih banyak dari kalian berdua. Seumur hidup kalau digabung. Baik, pastikan CCTV-nya terhubung. Sudah terhubung. Tuan Arman, silakan lihat. Si Rizal itu kok belum datang juga? Aku mau hancurin dia. Hancurin dia! Hancurin dia! Hancurin dia! Hancurin dia! Hancurin dia! Hancurin dia! Sayang, aku kayaknya dengar ada orang panggil nama kamu. Iya, aku juga dengar. Nggak apa-apa, nggak usah pedulikan. Ayo kita pergi. Kenapa rasanya jantungku berdebar kencang sekali? Apa karena auranya terlalu kuat? Malam ini, apa aku benar-benar bisa jadi sama dia? Datang. Datang aja udah cukup. Aku teman SMP-nya Putri Sari. Aku pengejar nomor 1. Lihat aja nanti. Gimana aku akan bantai yang namanya Rizal itu. Tuan Randy hebat. Tuan Randy hebat. Kami gak bakal biarin Dewi kami terjebak dengan kotoran sapi. Tenang aja. Aku pasti gak bakal biarin Dewi menikah dengan kotoran sapi. Hebat! Hebat! Tuan Randy! Tuan Randy! Tuan Randy hebat. Kamu Rizal ya? Iya aku. Kamu mau apa? Aku mau kamu berlutut di depanku. Aku mau kamu berlutut di depanku. Berlutut. Randy Julian, kamu mau apa? Putri Sari, ini bukan urusanmu. Ini perang antara saingan cinta. Benar, kami semua yang hadir di sini orang kaya atau pejabat. Setiap orang di sini itu yang ngejar kamu, Putri Sari. Tapi setiap orang sudah kamu tolak. Kabarnya kamu sama seorang preman dari kaki gunung bareng. Kami semua sampai nggak bisa tidur. Kami nggak paham. Kami kalahnya di mana? Kalah di mana? Jadi hari ini kami harus lihat kemampuan cowok ini. Ya, aku mau lihat. Kamu itu apa sih? Aku suka siapa? Itu hakku. Urusan apa sama kamu? Masa nggak ada urusan? Kamu nikah sama kotoran sapi. Itu penghinaan buat kami. Bocah, aku suruh kamu berlutut nggak dengar? Atau jangan-jangan kamu mau kepala kamu ditembus sama peluruku? Sebaiknya kamu taruh pistol itu. Sebelum aku marah, minta maaf dan pergi dari sini. Kau lagi mimpi ya? Sekarang pistolku yang menodongmu. Kau masih aja berani ngatain aku di sini, ha? Coba tembak dia dulu biar dia tahu rasanya. Randy Julian, kamu berani? Sayang, mulai sekarang jangan ikut campur urusan di sini. Sudah, masalahku dengan mereka. Aku bakal pakai caraku sendiri buat beresin. Baik, sayang. Wah, sudah ditodong pistol tapi dia masih bisa tenang begini. Aura prianya keren banget. Sekarang aku hitung 1, 2, 3. Mau kamu minta maaf terus pergi, atau aku akan pakai caraku sendiri buat kamu tahu diri. Sialan, nggak tahu diri. Masih berani ngatain aku di sini. Kalau gitu biar aku yang hitung. 3 hitungan nggak berlutut. Kamu siap-siap, kepala kamu ditembus peluru. Lihat baik-baik. Tayangan seru dimulai. 1, 2. Dia nggak ada reaksi sama sekali. Jangan-jangan dia ketakutan. Menurutku orang ini cuma orang bodoh. 3. Sudah. Mati sana. Cukup. Mati kamu. Bang, semua tenang aja. Dia nggak berani tembak. Betul, dia cuma orang gunung kampungan, pasti nggak punya kuasa dan harta. Kasih dia keberanian anjing pun nggak bakal berani tembak. Iya benar. Pasti begitu.
Nakutin aku. Kamu kira aku gede kan dari takut-takutin? Coba tembak kalau berani. Sialan, kamu berani tembak. Emang orang kejam. Kejam banget. Cocok jadi pembunuh bayaran. Coba bilang, tembakan aku ini bisa nggak ledakin kepalamu? Sayang, lebih baik udahan aja. Kamu lupa aku barusan bilang apa ke kamu? Waktu pria lagi kerja, wanita jangan ikut campur. Baik, sayang. Jawab, tembakan aku ini bisa nggak bunuh kamu? Aku kasih kamu 3 detik. Kalau nggak ada jawaban, aku bakal hukum mati kamu. 1, 2, tiga. Jangan hitung lagi. Aku kalah. Aku beneran kalah. Kamu kalah ya? Kalah. Aku udah tahu orang macam kalian biasa suka ngebully orang, ngira diri sendiri hebat, padahal cuma pengecut nggak ada gunanya. Aku kasih kamu 10 detik, hilang dari hadapanku. Kalau enggak, peluru ini bakal ledakin kepalamu. Cepat pergi, cuma ada 10 detik. Bang, aku nggak bisa. Kamu udah hancurin kedua kakiku. Aku nggak bisa gerak. Tolong panggil orang buat bawa aku keluar. Tanganmu nggak bisa merangkak ya? Baiklah, kalau begitu sekarang aku patahin kedua tangan kamu juga. Bisa merangkak, bisa. Sekarang mulai hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang pantas jadi pria pilihan Putri. Berani banget. Masih ada yang mau main sama aku? Kalau ada, maju ke depan. Kalau enggak, pergi. Jangan ganggu aku nyanyi. Halo, Bang Arman. Kalian kan anak orang kaya, anak orang penting. Kok bisa sama orang kampung takut gitu? Teruskan permainan. Paham. Kalian jangan takut sama dia. Kita kan banyak orang. Masa takut sama dia? Orang kampung dari desa. Semua jangan takut sama dia. Kita ada banyak orang. Masa takut sama dia? Orang kampung dari desa. Betul. Benar sekali. Semuanya, jangan sampai ditipu sama dia. Kita yang hadir hari ini, semua punya kuasa harta dan jaringan. Dia cuma orang dari gunung, kampungan. Dia cuma mau di depan Putri Sari, pamer aja. Betul, benar sekali. Kamu pikir kamu siapa? Benar, dia tahu dia bisa hidup dari uang Putri Sari. Makanya keluarga Godfather bakal lindungi dia. Makanya dia berani. Sebenarnya, dia cuma macan kertas. Ayo, aku taruhan sama kamu. Mantap. Kamu mau main apa? Aku taruhan nyawa sama kamu. Kamu berani? Taruhan nyawa? Lumayan menarik. Gimana mainnya? Roulette Rusia. Hebat. Main yang ini aja. Kamu berani taruhan nggak? Menarik. Apa? Roulette Rusia? Itu benar-benar taruhan nyawa. Memang benar. Katanya roulette Rusia itu pasti ada yang mati. Bocah, kamu masih berani taruhan? Di kamus hidupku, nggak ada kata takut. Aku terima. Bagus. Ambilkan revolvernya. Baik, Bang Raka. Bocah, biar ku beritahu tentang diriku. Namaku Raka. Raka dari kata dingin dan pahlawan dari kata raja. Dulu di segitiga hitam, pernah jadi tentara bayaran selama 3 tahun. Sekarang di Provinsi Selatan, aku dijuluki penembak jitu. Ayahku juga di kalangan Provinsi Selatan terkenal sebagai Raja Pistol Hitam. Nggak cukup, lanjutin. Bocah, jangan pura-pura. Aku tahu kamu cuma yang numpang hidup sama wanita. Kalau kamu nyerah sekarang, masih sempat mundur. Jangan sampai demi cuma numpang hidup, sampai kehilangan nyawa sendiri. Kamu suka dia kan? Bukan cuma aku yang suka, yang datang ke sini hari ini. Semua yang kamu lihat di sini, semua orang, baik itu jenius atau dari keluarga terpandang, semua bersumpah gak bakal nikah kalau bukan sama Putri Sari. Sampai hari ini kamu baru sadar. Kamu sama dia, dan kamu sama kami, itu gak pantas sama sekali. Betul. Kamu pikir kamu siapa? Baik, hari ini aku bakal kasih kalian lihat sebenarnya siapa yang gak pantas.
Wah. Sayang, duduk di pangkuanku. Hah? Baik, sayang. Sialan. Bocah ini mau ngapain? Kayaknya bakal seru nih. Selanjutnya, kamu tahu harus ngapain kan? Tentu saja tahu. Jangan! Kurang ajar. Dewi yang kami kejar mati-matian di depan orang kampung dari bawah gunung ini. Dia malah jadi begitu penurut dan manis. Kayaknya dugaanku benar. Cowok ini emang punya pesona yang sangat unik. Kayaknya dia udah bikin nyaman Putri Sari di ranjang. Sampai Putri Godfather yang kayak ratu dan sombong ini nundukin kepalanya. Gak tahan. Betul. Dasar orang kampung dari gunung. Dia itu musuh cinta kita semua di sini. Kalau sampai dia menang, itu akan jadi aib bagi kita semua. Bang Saiful, revolvernya udah kubawa. Cukup. Dasar orang kampung dari gunung. Jangan bikin jijik pamer keintiman. Keluar, bertarung seperti pahlawan bersama kami. Sebelum pertandingan dimulai, aku masih punya satu pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan apa? Tunggu. Sayang, kamu duduk dulu. Tanya pelan-pelan. Anak baik. Adegan tadi udah kalian lihat kan? Menurut kalian dibandingin sama aku, siapa yang lebih nggak pantas? Kalian di mata dia cuma anjing penjilat yang nggak berarti. Tapi di mataku dia adalah kucing kesayangan. Menurut kalian, siapa yang lebih menyedihkan? Siapa yang nggak pantas? Kamu tuh menghina siapa? Itu cuma karena Putri Sari itu polos. Dibohongin sama penipu kayak kamu. Sedangkan kita yang ada di sini, ngumpulin semua tuan muda dari keluarga elit. Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga hancurin kamu, hancurin muslihat kamu. Betul. Kamu dari lahir emang lintah dari selokan kotor. Dengar ya, sekeras apapun kamu berusaha nggak bakal bisa masuk ke lingkaran keluarga elit kami. Kamu, mana orangnya? Kamu mau ngapain? Kamu boleh bilang aku kelas bawah. Kamu juga boleh serang aku. Tapi kalau kamu berani hina seluruh kelas bawah, aku bakal ajarin kamu sopan santun. Kamu mau ngajari aku? Kamu apa? Mulut kamu bau jauh-jauh dari aku. Jangan bikin aku mual. Sial, kamu berani buka aku. Sekarang juga aku bakal telepon polisi. Aku bakal tangkap kamu. Tuan Rian, jangan marah. Ini urusan pribadi kita. Kita bereskan sendiri. Betul. Nanti Tuan Raka bakal main roulette sama dia. Kayaknya hari ini dia nggak bakal hidup malam ini. Baiklah, aku ikutin kemauan para tuan muda di sini. Biar kamu hidup beberapa menit lagi. Kalian banyak ngomong kosong banget. Jadi mau judi nggak sih? Jangan ganggu aku nyanyi. Baik. Ayo, siapapun yang pernah main senjata yang jago nembak datang sini. Aku bisa, biar aku. Aku bisa. Aku bisa. Bagus. Sekarang di sini ada 5 orang yang jago nembak. Kami 5 orang akan main sama kamu, roulette. 5 lawan 1. Kalian semua, habisin dia. 5 lawan 1, kalian mau main gimana? Gampang banget. Kamu lawan kami 5 orang secara bergantian. Terus 1 lawan 1. Gak bisa gitu. Kalian berlima lawan dia. Kalau dia kalah sekali aja, nyawanya habis. Sayang, kamu jangan main sama mereka. Mereka itu lagi jebak kamu. Gak mau main ya boleh. Kalau gitu ngaku kalah, ngaku jadi sampah dan pecundang. Terus pergi dari Provinsi Selatan. Gak usah mimpi buat masuk lingkaran keluarga elit. Kalian tuh ikan busuk dan yang jelek ya. Emang pantas omongin ilmu tembak sama aku. Aku bisa main lebih ganas sama kalian. Apa? Main lebih ganas? Mau main gimana? Revolver, total ada 6 peluru. Aku tembak sendiri 5 kali, kalian tembak 1 kali. Apa? Kamu sendiri tembak 5 kali? Kami cuma perlu tembak sekali. Kayaknya dia udah gila ya. Kalau taruhan, 1 orang 1 tembakan. Berarti peluangnya setengah. Sedangkan dia tembak 5 kali, kita tembak 1 kali. Kita punya persentase 84%.
sedangkan dia cuma punya 16%. Berarti dia pasti mati. Betul. Aku bisa kasih lagi kesempatan ke kalian. Apa? Kamu bisa kasih lagi kesempatan ke kami? Gimana caranya? Di antara 6 tembakan ini, kalian bebas pilih 1 tembakan. 5 tembakan sisanya milik aku. Apa? Di antara 6 tembakan ini, kami bisa memilih tembakan yang mana? 5 tembakan sisanya buat kamu? Iya, kamu nggak salah dengar. Kamu serius? Serius, omonganku itu hukum yang mutlak. Kalau sudah ngomong, pasti ditepati. Baik, karena kamu sendiri mau cari mati, kami akan turuti keinginanmu. Kita semua pilih tembakan terakhir. 5 tembakan pertama, kamu tembak sendiri. Kayaknya kali ini dia pasti mati. Aku nggak percaya kamu seberuntung itu. Revolvernya ada 5 peluru. Mana mungkin nggak kena satupun. Betul tuh. Kita ada 5 orang. Dia harus tekan pelatuk 25 kali. Dan dari 25 kali tekanan pelatuk ini ada 5 peluru. Cukup 1 saja bisa akhiri hidupnya yang sombong dan gak berguna itu. Bocah ini mau main trik apa? Kami 2 penjaga malam di dunia bawah tanah juga termasuk penembak top. Tapi benar-benar gak bisa tahu dia mau ngapain. Benar, roulette Rusia memang permainan paling berbahaya di dunia. Bagi siapapun, hanya ada peluang hidup setengah. Dia malah berani main kayak gitu. Dia sudah gila. Lanjut lihat, aku mau lihat dia bisa main trik apa. Sayang, kamu gak boleh main judi kayak gini. Kamu terlalu dirugikan. Benar, Kakak Ipar. Kamu cuma sendirian. Gimana kalau aku temani kamu? Aku nggak takut mati. Nggak usah, matikan semut cuman butuh 2 jari. Sedangkan mereka, di mataku, bahkan lebih rendah dari semut. Kamu kurang ajar. Sombong sekali. Ayo, bawa pistolnya. Aku harus bunuh dia hari ini. Cepat, pindahkan mejanya. Bawa pistolnya, isi pelurunya. Dia beneran sekuat itu. 1 lawan 5 masih bisa kasih lawan 4 tembakan. Kayaknya dia percaya diri banget. Aku malah penasaran, dia gimana menang? Dia nggak mungkin menang, kecuali dia itu dewa. Pelurunya sudah dimuat. Cepat mulai.